dengan apa, dengan kuliah di kampus gitu ya, yang mengakibatkan dia hanya bisa mengikuti asinkron gitu ya. Itu yang pertama, sehingga akan lebih baik kalau kelas ini digeser gitu ya, oke. Jadi, yang kedua ya, karena kelas ini kelas fundamental gitu ya, apalagi untuk mempersiapkan capstone project. Pasti teman-teman sudah tahu ya kalau ada suatu aktivitas yang disebut dengan capstone project. Dan capstone project itu adalah capstone project yang menurut saya sebuah project yang serius ya. Bahkan teman-teman juga akan dapat semacam apa ya, semacam gift atau hadiah atas pencapaian kalau, teman-teman juga bagus dalam mengembangkan capstone project. Hadiahnya kalau nggak salah lumayan jutaan gitu ya. Termasuk, performance personal juga kan nanti akan ada mentee terbaik gitu ya. Ada student terbaik yang tentu itu akan menghilangkan kesempatan bagi teman-teman yang hanya bisa hadir asinkron, ya. Jadi akhirnya, eee, s kami usulkan untuk kelas ini digeser malam hari gitu ya, dan semoga tidak mengganggu jadwal malam Jumat teman-teman ya. Siapa tahu ada yang mau qoshidahan gitu ya dan sebagainya. Oke, kita akan memulai aktivitas kita kali ini. Di episode 3 kita akan bahas mengenai satu aspek yang kita sebut dengan memulai sebuah project, ya, memulai sebuah project, oke. Eee, Kalau kita bicara memulai sebuah project ya, itu kita seperti saya seperti bilang memulai itu suatu hal yang paling sulit. Memulai itu suatu hal yang paling sulit. Maksudnya kenapa paling sulit gitu ya, seperti teman-teman belajar memulai naik sepeda ya, oke. Saya kemarin mencoba 2 hari yang lalu saya mencoba sepeda listrik baru ya, sepeda listrik baru gitu ya. Sepeda listrik baru yang menurut saya unik gitu ya. Bentuknya sepeda, tapi dia listrik. Tapi bener-bener bentuknya sepeda gitu ya. Nggak kayak yang seperti kita lihat, sepeda listrik biasanya berukuran besar gitu, enggak, itu slim seperti sepeda. Bahkan baterainya itu dipasang di apa, di kerangka sepeda tersebut. Sehingga kalau kita menggunakannya itu seolah-olah itu adalah sepeda biasa. Tapi begitu saya naik, saya gemetar gitu ya. Saya gemetar karena udah lama nggak pakai sepeda gitu ya. Kalau naik motor fine, tapi kalau naik sepeda itu suatu yang yang menegangkan gitu ya, oke. Apalagi sepedanya sepeda listrik gitu ya, dan ada kayak semacam tombol untuk mengaktifkan listriknya gitu. Begitu saya mengayuh pertama kali saya mulai agak khawatir, tapi setelah 2 3 4 seperti itu, ya. Saya ngerasa nyaman dan saya udah mulai confident kalau ini sepeda lebih keren daripada sepeda biasa gitu ya. Dan itulah saat-saat ketika pertama kali kita mengayuh pertama kali, itulah saat kita memulai sebuah project, dan itu adalah the hard part. Kenapa the hard part? Ya, jadi kalau kita bicara satu konsep yang diperkenalkan oleh salah seorang peneliti di bidang estimasi yang dinamakan dengan Kohn estimation ya, atau kurva Kohn gitu ya, kurva Kohn. Yang digambarkan kira-kira seperti ini gitu ya, seperti ini gitu ya, sorry. Ya, seperti ini, ya, seperti ini, ya, kurva Kohn seperti ini. Nah ya, di kurva Kohn ini jelas-jelas dikemukakan ada satu hal yang harus teman-teman ketahui. Apa yang harus teman-teman ketahui? Bahwa sebuah project, pada saat kita pertama kali memulai di sini, project tersebut akan ya 400% ya, atau 4 kali lebih kompleks atau seperempat kali lebih kompleks. Teman-teman bisa bayangkan itu. Saking saking tidak menentunya sebuah project, saking tidak pastinya sebuah project, sampai dikatakan bahwa pada saat project pertama kali dikembangkan atau disusun, dirancang, akan terjadi perbedaan estimasi yang signifikan, yaitu 400% gitu ya, 400%. Ya, atau saya sebut 4 kali, mungkin paling gampang saya sebut 4 kali, 4 kali gitu ya. 4 kali ya, 4 kali atau teman-teman bisa bayangkan, seperempat kali.
It means kalau Anda berpikir pada saat Anda pertama kali mengerjakan skripsi, oke, skripsi ini akan kelar selama 6 bulan. It means bisa skripsi itu akan kelar 2 tahun, karena 6 kali 4. Atau skripsi itu akan kelar 6 bagi 4, 1,5 bulan aja. Nah, ya, teman-teman bisa bayangkan. Jadi, itu yang harus teman-teman ketahui, bahwa bahwa ada suatu teknik, ada suatu metode, eee, yang dikembangkan oleh, Boom gitu ya, tulisannya Boom kayak gini ya, yang mengatakan bahwa, "Hey, pada saat kamu mulai project, kamu harus paham kalau, project itu bisa bisa nggak nentu banget, bisa 4 kali yang kamu bayangkan, atau seperempat kali lebih mudah daripada yang kamu pikirkan." Lalu kapan project itu berada dalam kondisi estimasi kita tepat? Dan dia akan menemukan bahwa sebuah estimation tepat itu akan menurun seperti ini. Nah, ya akan menurun seperti ini, ya. Jadi kalau kita bicara sebuah estimation dari sebuah project, maka akan seperti ini. Nah, ya, semakin teman-teman semakin teman-teman bergerak dalam sebuah project, semakin lama teman-teman berada dalam sebuah project, semakin presisi estimasi teman-teman. Sampai pada satu titik di sini, ya, project itu selesai gitu ya, project itu selesai. Nah ya, teman-teman bisa bayangkan itu. Dan dan banyak peneliti mulai menggeser paradigma mereka untuk menyadari bahwa apa yang Boom usulkan, ya, itu ada benarnya. Pada saat kita memulai ada sebuah uncertainty yang cukup tinggi. The question is, real question-nya adalah bagaimana kita ngurangi uncertainty tersebut, ya. Sama aja kamu pertama kali kenalan dengan orang gitu ya. Pertama kali kamu ngerasa ragu, orang ini pendiam atau dia mudah marah misalnya kayak gitu. Orang ini, terbuka atau tertutup. Ada uncertainty yang cukup tinggi, yang kamu bisa tahu makin lama makin tahu kalau kamu makin memperdalam, eee, atau berinteraksi yang cukup lama dengan orang tersebut. Nah, pertanyaannya adalah tadi kata kuncinya, memperdalam dan berinteraksi dengan orang tersebut. Sehingga aspek penting dari sebuah project itu tidak lain tidak bukan adalah sebuah proses komunikasi. Komunikasi yang intens ya, komunikasi yang intens. Lalu bagaimana komunikasi yang intens itu bisa terjadi? Komunikasi yang intens adalah komunikasi yang tercatat. Komunikasi yang tercatat. Itu yang disebut dengan komunikasi intens. Saya ulangi lagi, komunikasi intens adalah komunikasi yang tercatat. Tercatat itu bisa terdokumentasi, terfoto, terekam, apapun itu yang teman-teman pikirkan, ya. Coba teman-teman bayangkan, teman-teman punya teman atau sahabat dekat gitu ya, terus teman-teman, pergi berdua gitu atau pergi bersama, terus foto-foto bareng gitu ya, terus kemudian buat video pendek, short video, kemudian, eee, saling balas komentar di sosial media timeline, dan teman-teman merasakan ada kedekatan yang disebut dengan intens, berbasis dokumen. Jadi communication yang berbasis dokumen yang akan menghasilkan sesuatu yang intens, ya, gitu. Jadi saya coba buat Saya coba buat kerangkanya dulu ya supaya teman-teman nanti gampang me me me-revert back gitu ya apa yang sudah kita pelajari. Oke. Jadi, yang mau saya katakan pertama kali adalah teman-teman harus paham, harus paham bahwa project itu ya, project itu uncertainty-nya tinggi, project itu uncertainty-nya tinggi, ya. Jadi kita bicara di sini starting a project, ya, and estimate it. Nah itu ya, oke. Dan melakukan estimasi. Loh kenapa kita harus melakukan estimasi? Kenapa sih kita nggak mulai aja gitu ya? Kenapa kita harus melakukan estimasi? Coba saya tanya kepada teman-teman, kenapa teman-teman harus melakukan estimasi? Apa main reasons teman-teman harus melakukan estimasi? Coba apa main reasons-nya? Apa alasan utama teman-teman harus melakukan estimasi di hal apapun? Ya. Misalnya teman-teman pengen belanja atau pengen jalan sama apa, sama, apa, sama sahabat teman-teman gitu ya, oke.
carilah belanjanya misalnya ke mall, ya. Terus teman-teman ke mall itu estimasi, kita di sana mau ngapain aja, berapa kos yang akan kita keluarkan, dan sebagainya. Kenapa teman-teman melakukan estimasi? Ya, oke. Coba, kenapa teman-teman? Iya, dari Yohanes ya, eee, biar ada yang jelas, kita bisa mengestimasi, memperkirakan waktu dan biaya ya. Oke oke. Jadi teman-teman harus paham dulu bahwa yang namanya, starting project itu uncertainty-nya tinggi, uncertainty-nya tinggi uncertainty-nya tinggi, ya. Jadi uncertainty-nya tinggi. Nah, uncertainty itu apa sih? Ketidakpastian. Ketidakpastian itu apa sih? Resiko, ya. Resiko, ya. Risk, ya. Kamu ke mall uangnya nggak cukup untuk bayar parkir, risk. Kamu makan uangnya nggak cukup sampai akhirnya kamu nyuci piring di restonya, risk. Jadi the reason kenapa kita harus melakukan estimation adalah, ya, kita ingin mengurangi yang namanya risk, ya. Jadi untuk kita melakukan risk management gitu ya, itu makanya kita harus melakukan yang namanya estimation. Nah ya, oke. Saya gedein dikit ya supaya teman-teman yang mungkin yang layarnya agak kecil bisa bisa kebaca. Oke. Oh ya, jangan khawatir, nanti mulai episode ini setiap saya selesai sesi saya akan sampaikan mind map ini supaya nanti teman-teman ujian nggak kesulitan, ya. Ya, jadi kalau misalnya tapi ya nggak detail, jadi kalau tonton detail nanti nonton aja, rekamannya gitu. Oke, jadi kita melakukan risk estimation by doing some kita melakukan risk management by doing some estimation. Itu kata kuncinya, ya. Oke. Nah, jadi starting a project is hard part because higher uncertainty. Kenapa higher uncertainty? Ada risk, ya. Kemudian kita melakukan aktivitas yang kita sebut dengan risk, management dengan melakukan estimation. Nah, itu ya teman-teman bisa bayangkan gitu. Lalu bagaimana kita mengurangi risk selain melakukan estimation, ya. Ingat tadi yang saya katakan, ya, kunci dari sebuah project yang baik adalah good communication, ya, that documented. Komunikasi yang terdokumentasi. Makanya kalau kalian ngerasa, eee, apa, saya tadi bukan pakai istilah good ya, saya pakai istilah intense. Nah, intense communication that documented. Jadi ada komunikasi yang erat yang terdokumentasi. Sekarang saya tanya kepada teman-teman. Teman-teman pasti punya sahabat ya, atau punya teman dekat, atau punya punya apa, punya, gebetan atau apapun itu yang teman-teman melakukan instance communication, ya. Sekarang saya mau tanya dulu, sebut deh ciri-ciri komunikasi yang intens itu seperti apa? Coba ditulis, communication yang instan itu seperti apa? Ya, kan nggak harus terdokumentasi gitu ya. Saya makanya katakan intense communication that documented. Oke. Sekarang saya tanya, communication yang intens itu komunikasi yang seperti apa? Ayo seperti apa? Ya, communication yang dua arah, ya. Oke, bagus banget nih istilahnya. Saya catat ya, oke. Two way communication. Yang ngomong itu pasti pernah ngerasain yang namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Oke. Oke, ini ada yang berat banget, menatap lawan bicara, ya. Oke. Saya suka kata-kata, Lawrence di sini ya, eee, sering dilakukan, regular, ya, gitu ya, regular communication. Saya ambil satu sampel lagi ya. Oke oke, menatap lawan bicara ini, oke, pertukaran informasi yang konsisten, keberlanjutan, komunikasi yang sering dilakukan konsisten, oke, dengan waktu yang cukup lama, thank you. Interaksi yang efektif, komunikasi yang mendalam.
ya. Saya ambil yang kata-kata terakhir dari Anissa ya, deep communication. Oke. Cuma saya pengen fokus bukan deep ya, tapi open communication, ya. Karena deep communication tuh nggak bisa untuk semua orang gitu ya, tapi open communication, komunikasi yang terbuka itu ya part from that ya, bagian dari itu. Thank you banget yang teman-teman udah ngasih pendapat ya. Oke. Nah, ya. Oke, makasih banget nih, banyak banget ya. Ada timbal balik, bla bla bla. Jadi ini intense communication. So, untuk mencapai, sebuah untuk memulai project yang fruitful, saya katakan fruitful ya, berbuah-buah gitu ya, yang berwarna ya, colorful atau fruitful, ya, kita harus melakukan aktivitas ini. Satu, two ways communication. Jangan pernah customer kamu nanya, kamu jawabnya 5 bulan kemudian. Even jangan 5 bulan kemudian, 1 hari kemudian, jangan, ya. "Loh Pak, tapi kan kalau misalnya customer kita banyak nanya, kita kelelahan dong jawabin terus." Ya iya memang kayak gitu, tapi yang kamu harus lakukan adalah kamu atur two ways communication-nya berapa, ya, oke. Teman-teman ingat nggak istilah istilah kalau di sosiologi itu ada istilah yang namanya me time? Coba definisikan me time itu apa? Oke. Nah, pada saat kita bicara two way communication, bukan berarti two way communication itu communication yang selalu apa, yang selalu, harus direspon, enggak, ya. Sometime mungkin Anda perlu, saya katakan tadi, Anda perlu me time untuk mencerna informasi tersebut dan menjawabnya kemudian, ya. Karena kalau two ways communication yang sifatnya terburu-buru, itu juga nggak baik. Misalnya contohnya, customer bilang, "Mas, yang ini nggak sesuai, tolong dong diubah." Pas mereka minta berubah, kamu waktu bacanya kamu agak emosi, agak ngegas gitu ya. Kemarin berubah, sekarang berubah, terus aja berubah, terus kamu langsung bales, "Kemarin kan Bapak bilang kayak gitu, kenapa sekarang kayak gini? Jangan pelin-pelan dong Pak, konsisten," gitu kan. "Bayarnya kan cuma sekali," misalnya kayak gitu. Gawat itu, ya, gawat. Makanya two way communication ini adalah two way communication yang sifatnya ada aturannya, ya, ada aturannya. Seperti kamu berkomunikasi dengan Tuhan, ada aturannya, ya. Ada aturannya. Misalnya contohnya di dalam sebuah konsep project management, ada aturan yang disebut dengan, respon time, ya. Kamu punya aturan bahwa respon time-nya misalnya untuk customer-customer yang VVIP itu adalah 60 menit respon. Nah, untuk customer yang biasa misalnya 4 jam respon. Untuk customer yang free nggak bayar 1 kali 24 jam respon. Dan it's fine, ya. Kalian nggak bisa memperlakukan customer kalian sama, sementara investment yang mereka berikan itu beda. Makanya saya tadi suka banget ada yang mengatakan timbal balik. Iya, betul seperti itu. Itu reason nomor satu, ya. Oke, benar, me time adalah waktu untuk menyendiri. Untuk apa? Untuk berpikir, teman-teman. Ingat loh, me time itu waktu menyendiri untuk berpikir, ya. Bukan waktu menyendiri untuk scroll-scroll timeline, lihat gambar kucing gitu ya, enggak. Nah ya, oke. Setelah two way communication kamu harus melakukan regular communication. Yang regular communication itu yang kamu lakukan adalah komunikasi secara rutin. Rutin doesn't mean every day, ya. Rutin itu bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, dan sebagainya. Kalau kita kemarin balik lagi ke konsep PMLC yang versinya versi agile, teman-teman bisa tahu bahwa di PMLC tersebut ada aktivitas yang rutin. Seperti misalnya exploration meeting, itu rutin, atau sprint planning, itu rutin. Setiap 2 minggu atau setiap sebulan sekali ada aktivitas planning. Terus ada yang namanya sprint review, itu rutin. Setiap akhir 2 minggu akan ada aktivitas untuk demonstrasi produk atau capaian. Kemudian ada sprint retrospektif, itu rutin. Setiap, eee, 2 minggu atau 3 minggu ada aktivitas untuk refleksi diri, apa yang bisa di-improve secara proses project management. Jadi regular, ya. Regular doesn't mean every day. Sama aja kalian misalnya ada sosok yang kalian suka gitu ya, terus kalian tiap hari, tiap pagi, tiap sore gitu ya, itu,
nanyain udah makan belum dan sebagainya. Itu yes, it's a regular communication, tapi teman-teman harus paham ya, there is a way gitu ya, ada jalan atau ada cara gitu ya, ada cara sehingga communication itu tetap reguler walau tidak harus, berlebihan. Nah, yang ketiga, intense communication and documented itu open communication, atau tadi ada yang ngomong yang deep communication. Open communication atau deep communication adalah komunikasi yang di luar basa-basi, ya. Contohnya misalnya customer bilang kamu gini, misalnya ini kumpulan stakeholder, terus ada kamu gitu ya, selaku project manager, terus ada teman kamu gitu ya, sebelah sana sebagai, developer lead ya, dan kamu ngomong dengan customer. Ya terus customer nanya, "Oke, kita akan bisa ya akhir Desember ini kita akan cut off system." Akan cut off system. Yang sistem lama kita matikan kemudian langsung ya bulan Januari, pas tahun baru, sistem baru live. Kemudian developer lead bisik-bisik ke kamu gitu, "Oh kayaknya nggak mungkin deh Mas kalau misalnya bisa bisa apa, bisa, cut off ya. Kita belajar dengan perbankan aja gitu ya, perbankan suatu bank gitu ya, pada saat sudah 2 tahun pun mereka nggak bisa langsung cut off, apalagi banyak data-data yang apa, eee, nggak bisa dipindahkan. Gimana kalau kita jalan 2 aja, yang satu logo biru, yang satu logo kuning." Nah, kalau teman-teman salah satu pengguna bank pasti tahu tuh ada isu terkait, aplikasi bank yang dulunya biru ke kuning, dan itu nggak langsung berubah. Dia ngomong ke kamu kayak gitu, kamu project manager kamu ngomong ke customer gimana? Kalau kamu nggak open communication, kamu akan bilang gini, "Oke Pak, kita usahakan, kami koordinasikan dulu dengan tim." Nah, itu adalah ciri nggak open communication. Oke. Open atau communication juga bukan kayak gini, "Nggak bisa Pak, nggak bisa gitu. Kita perlu migrasi 8 bulan, ya. Kok Bapak cuma minta berapa bulan lagi udah langsung cut off? Pengguna-pengguna yang pakai warna biru gimana? Mereka langsung di cut off gitu? Banyak loh Pak orang-orang yang gaptek yang nggak bisa langsung adopsi warna kuning." Misalnya kayak gitu, ya. Itu juga bukan open communication, ya. Nah, open communication itu artinya kamu harus berada di 2 sudut pandang. Sudut pandang kamu dan sudut pandang customer kamu, ya. Sudut pandang kamu adalah kamu akan bilang, "Secara technically kami perlu 8 bulan, Pak." Tapi dari sudut pandang kita tahu, dari sudut pandang Bapak kita tahu, kalau misalnya aplikasi ini kalau terus dijalankan berdua akan menghabiskan, biaya, ya, menghabiskan biaya. Apalagi sistem perbankan ini misalnya membutuhkan biaya, sebut aja puluhan sampai ratusan juta gitu ya. Nah nah yang kayak gitu kan jadi ini ya, jadi apa namanya, jadi sebuah open communication yang baik. Jadi meaning dari open communication atau deep communication adalah berbicara dari 2 sudut pandang. Nah gitu ya, gimana udah mulai paham nggak? Nah oke. Sekarang bagaimana kita mendokumentasikan eee, sebuah project yang akan berjalan? Mmm, ya. Jadi kita perlu namanya yang disebut dengan pre-documentation, ya, before, the project is start, ya gitu ya. Oke, misalnya seperti ini. Nah nah ini ya, kita perlu yang namanya pre-documentation. Tapi saya mau cerita dulu, secara kondisi awal dan kondisi nyata yang namanya pre-documentation itu belum tentu kejadian ya teman-teman. Dalam beberapa fast moving activity ya, eee, pre-project documentation itu belum tentu kejadian. Ada isu-isu atau ada activity sehingga kamu nggak bisa mengimplementasikannya. Contohnya misalnya, project yang sifatnya, gawat atau urgent, ya contohnya misalnya, kita buat solusi untuk, monitoring, COVID passion misalnya, ya high risk banget tuh, mungkin kamu nggak akan melakukan aktivitas yang seperti ada di layar. Jadi yang pertama kita pahami atau yang kita lakukan untuk pre-dokumen adalah menggunakan pendekatan yang disebut dengan SWOT, gitu ya. Oke, kita memerlukan pendekatan yang disebut dengan SWOT. Nah, oke.
Oke. Nah, creating SWOT ini sebenarnya bisa saja kamu lakukan, ya. Kamu lakukan. Saya punya satu saran kapan kamu menggunakan SWOT. SWOT itu kamu lakukan, ya, karena ada satu hal, they doesn't know, mereka nggak tahu, oke, what the problem they own. Mereka nggak tahu masalah apa yang mereka miliki. Mereka mereka cuma punya feel, "It's not right," gitu, nggak bener gitu ya. Mereka cuma pikir, "Ini nggak bener," tapi mereka nggak tahu secara detail apa problem utamanya. Mmm, biggest pain point-nya mereka apa, ya. Biggest pain point tuh luka terbesar mereka apa, sehingga mereka nggak produktif, efektif, dan sebagainya. Pada saat kamu ketemu customer yang seperti itu, mereka tahu mereka butuh ini, tapi mereka nggak tahu reasons-nya kenapa butuh ini, itu tandanya mereka butuh SWOT, ya, oke. Jadi SWOT ini cocok untuk, ya, saya pengen bilang, SWOT ini sangat cocok untuk uncertainty organization nih. Eee, ya gitu ya, kebayang ya teman-teman. Jadi organisasi yang masih bingung, ya, jadi zaman dulu tuh ada istilah, si kapal Apollo gitu ya, si kapal ke Apollo itu terbang gitu ya, ke bulan gitu ya, oke. Kemudian ada kata-kata dari salah satu, astronotnya, "Houston, we have a problem." Dia ngomong kayak gitu. Ini adalah suatu pertanda mereka punya problem tapi mereka nggak tahu apa problem itu, gitu, ya. Mereka cuma ngelihat di layar, Apollo mereka ada something wrong, tapi mereka nggak tahu what is the problem, ya. Dan itu juga akan kejadian di sebuah project. Mereka tahu ada problem tapi nggak tahu penyebabnya apa. Dan disitulah kita perlu melakukan aktivitas SWOT, ya, yang terdiri dari strong, weakness, opportunity, dan, eee, threat, gitu ya, dan ancaman. Nah, ya, gitu. Kalau kita bicara aspek strong, kita bicara apakah proyek yang akan kita kerjakan itu sesuai kapasitas. Jadi ada juga customer yang pengen mengerjakan itu, tapi mereka nggak punya kapasitas yang memadai. Kok bisa, Pak? Ada, ya, ada yang bisa kayak gitu, ya. Jadi ada aja customer yang pengennya itu, tapi mereka nggak kuat untuk misalnya merawatnya, gitu ya. Mereka nggak kuat untuk merawatnya. Salah satu customer kami menginginkan gitu ya, ini sebuah cerita cerita studi kasus aja. Customer kami menginginkan sebuah sebuah platform chatbot yang sehebat ChatGPT. Di di apa, di, platformnya dia, di website perusahaan dia. Tapi pada saat dia diberi sebuah opsi, "Oke, kita pakai ChatGPT ya," terus kita tambahkan dengan pengetahuan-pengetahuan perusahaan, ada nggak orang yang mengisi pengetahuan tersebut? Terus mereka bilang, "Aduh, nggak ada orang nih, semuanya semuanya padat." Ya nggak bisa, itu namanya, projeknya nggak bisa dikerjakan gitu ya. Itu yang kita sebut dengan weakness. Weakness-nya macam-macam, ya terlalu sibuk gitu ya. Ya, sementara strong itu sesuatu yang mereka bisa mampu, mereka lakukan. Misalnya mereka punya pengetahuan, oke bisnis prosesnya kita pahami, strong, ya, oke. Dan opportunity, opportunity itu peluang kalau mereka ya bisa, lebih produktif dengan apa yang akan dikerjakan ini, gitu loh, ya. Bisa produktif apa yang dikerjakan ini, oke, ya. Jadi bisa dibayangkan seperti itu. Contohnya apa sih manfaatnya kalau misalnya aplikasi ini dijalankan, kalau chatbot GPT ini bisa dijalankan atau diimplementasikan di, channel perusahaan apa? Oh, kita bisa mengurangi teman-teman yang support, teman-teman support yang biasanya support via via call akan bisa kita hemat, akan ada penghematan. Nah gitu, itu opportunity, peluangnya ya, oke. Dan yang terakhir adalah ancaman. Bedanya weakness sama ancaman, bedanya kelemahan sama ancaman. Ancaman itu berasal dari pihak luar, ya. Misalnya, ya, misalnya, kalau kalau kita nggak mengembangkan ini, ya, kemungkinan customer kita banyak yang kecewa, atau hilang, atau pindah ke yang lain, karena banyak jawaban yang nggak dijawab oleh customer care kita.
Nah gitu, ya. Oke, jadi ancaman. Oke. Atau enggak ada organisasi yang udah pakai ChatGPT untuk support itu dan itu adalah kompetitor kita, nah gitu. Itu yang kita sebut dengan, eee, ini ya, analisis SWOT. Oke ya, gitu, teman-teman bisa bayangkan. Nah, setelah sudah melakukan analisis SWOT, saya udah katakan berkali-kali ya, analisis SWOT ini sifatnya adalah sebuah optional, ya. Oke, syaratnya apa? Pada saat kita menemukan uncertainty organization. Kalau organisasinya udah fix gimana? Perlu nggak saya melakukan SWOT? Nggak perlu. Yang kalian lakukan hanya perlu menyusun yang namanya terms of reference atau disingkat dengan TOR, nggak pakai H. Nah, gitu ya. Kalau TOR ini, term of reference ini, wajib. Pengen itu uncertainty, pengen itu certainty, tetap wajib. Ya. Karena term of reference ini menjadi dasar kesepakatan proyek akan dikerjakan. Oke ya. Akan jadi kesepakatan proyek ini dikerjakan. Dan term of reference ini sebisa mungkin detail, teman-teman. Detail. Contoh term of reference yang nggak detail gimana gitu ya. Aplikasi ini akan memfasilitasi login. Itu nggak detail. Ya, itu nggak detail. Aplikasi ini akan menyertakan login, itu nggak detail. Terus yang detail gimana? Aplikasi ini menyediakan login berbasis OpenID seperti Google ID, Facebook ID, atau Meta ID, dan misalnya X atau Twitter, ya. Baru itu detail. Jadi, eee, harus cukup detail di sana. Karena kenapa? Kalau nggak detail, a kalau ambigu, maka terjadi aktivitas perbedaan persepsi atau pandangan. Autentikasi, saya pengen autentikasinya pakai sidik jari. Nah, itu kan pengembangannya beda jauh dengan username dan password. Jadi memang harus detail. Dan TOR ini harus signed, ditandatangani, ya. Oke. Pada saat project ini akan dikerjakan, dia harus di-sign, ya. Oke. Jadi teman-teman bayangin ya, harus ada TOR yang kemudian TOR-nya itu ditandatangani, ya. Tapi tolong dipahami juga, ada TOR yang disebarkan oleh customer, ya, ada TOR yang disebarkan oleh customer, kemudian TOR itu menjadi dasar Anda melakukan bidding sebuah project, ya. Misalnya project-project yang besar itu, yang kita sebut dengan tender, ya, oke, tender. Oke, saya nggak tahu namanya kenapa tender ya, ada hubungannya dengan tenderloin gitu ya, tenderloin kan agak empuk gitu ya. Kalau tender gitu ya, oke, kalau ada tender maka TOR-nya ini disebarkan. Tapi kalau ini penunjukan langsung, TOR ini Anda susun, kemudian Anda sepakati bersama. Gitu ya? Oke. Oh iya, kalau teman-teman ada pertanyaan langsung tulis di kolom chat aja ya. Jadi harus di-sign, ya. Oke. Dan dokumen itu adalah dokumen terbuka. TOR menjadi dasar penyaringan vendor. Nah, bener kan? Oke. Nah, itu. Setelah TOR itu disepakati, jadi TOR itu dibaca oleh kalian. Setelah dibaca oleh kalian, kalian merepresentasikan TOR itu dalam sebuah dokumen. Ya, dalam dokumen. Jadi umumnya setelah TOR itu dibuat, Anda meng-create sebuah dokumen, yang namanya ya, yang namanya itu, eee, proposal atau quotation. Nah, oke. Proposal and quotation ada beberapa syarat. Pertama, dia harus punya expired date. Pernah ada kejadian lucu teman-teman, kenapa saya katakan perlu expired date. Jadi, ya, si X itu bulan Juni ngirim proposalnya, karena TOR-nya terbitnya bulan Mei. Bulan Juni dia ngirim proposal, nah customer-nya punya kesibukan lain,
Bulan Januari tahun depannya, dia mengatakan, "Oke, kalian yang menang dengan biaya segini." Rugi dong, karena pada saat bulan Januari, harga dolar atau kurs rupiah dolar, kondisi ekonomi Indonesia ataupun inflasi Indonesia belum tentu sama dengan bulan Juni tahun kemarin. Jadi yakinlah proposal quotation itu harus ada expired date. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ya. Jadi isinya adalah ada expired date. Nah, jadi teman-teman bayangkan itu. Proposal punya expired date ya. Dan harus tentu saja membicarakan aspek ya RBT project. Ya. Siapa yang akan mengerjakan berapa orang? Budgetnya berapa? Timeline-nya gimana? Harus kayak gitu. Jadi harus bicara resource, source, okay, budget, and timeline. Nah, itu proposal. Ya. Oke. Oke, ada pertanyaan nih, apakah perbedaan TOR dengan SOP itu apa? Oke, karena saya lihat isinya kurang lebih sama, sehingga apakah ada perbedaan spesifiknya? Makasih. Saya mau konfirmasi dulu nih ke Nabilah ya. Oke. Yang dimaksud dengan SOP ini standar operational procedure, betul? Ya. Tolong ditulis di kolom chat apakah betul yang dimaksud dengan SOP standar operational procedure. Ya. Oke. Nah, oke. Standar operational procedure. Jadi gini, term of reference atau TOR itu bicara spesifikasi. Spesifikasi. Spesifikasi teknis yang detail dan disepakati. Ya. Contohnya TOR pembicara. TOR pembicara artinya si pembicaranya harus ngomongin apa. Ya, gitu. Di dalam spesifikasi pembicaranya ngomong apa, mungkin ada proses atau kita sebut dengan ada detail dari agenda tersebut, pembicara harus ngomong apa. Misalnya dia cuma boleh ngomong 15 menit, pertanyaan tanya jawab 15 menit, dan sebagainya. Itu TOR. Tapi kalau standar operational procedure, sesuai dengan namanya prosedur. Prosedur itu apa sih? Ya, aktivitas. Aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dari A ke tujuan. Misalnya tujuannya C. Contohnya gini, standar operational procedure mengambil uang di ATM. Ya. Kalau standar operasional mengambil uang di ATM kan, pastikan ATM-nya dalam kondisi operasional, masukkan kartunya, tunggu layar PIN keluar, masukkan PIN-nya, pilih berapa uang transaksi yang Anda lakukan, ya. Tunggu transaksi sampai selesai, ya. Tekan cancel, misalnya kartu akan keluar. Itu standar operational procedure, ya. Sementara kalau kita bicara term of reference, kita bicara ya detail teknis dari sebuah kartu ATM tersebut. Ya. Detail teknis dari sebuah eh, project penyediaan kartu ATM, penyediaan mesin ATM. Ya, mesinnya harus punya ini, dia harus punya keypad, dia harus touchscreen, dia harus berwarna, dia harus ada tempat mengisi kartu, pengeluaran uang, dan sebagainya. Semoga jelas ya. Nah, bedanya. Jadi term of reference lebih ke arah spesifikasi teknis, standar operational procedure lebih ke arah sebuah aktivitas yang harus dilaksanakan. Oke, semoga jelas. Ya. Kalau belum jelas silahkan didetailkan lagi. Jadi ini tujuannya TOR. Ya, tujuannya TOR, term of reference. Jenis pekerjaan, dokumen, dan sebagainya. Nah, itu ya. Komposisinya apa? Teman-teman bisa lihat ini. Ada latar belakang, ya. Oke. Latar belakang dan sebagainya. Tolong konfirmasi apakah layar saya hitam? Di sini ada konfirmasi ke teman-teman. Layarnya hitam, tampilannya hitam. Apa benar? Mohon konfirmasi ya. Oke, jelas ya. Yang mengalami isu hitam bisa
bisa logout bentar terus masuk lagi, ya. Biasanya ada isu dengan koneksi sehingga dia nggak bisa render tampilan. Oke, kompositor ada latar belakang project. Latar belakang project berisi rasionalisasi kebutuhan bisnis project itu, ya. Oke, eee, saya mau bicara latar belakang project itu isinya gini, what the problem? Contoh problem yang paling sederhana itu adalah apa? Saya lapar itu bukan problem. Saya lapar itu adalah, eee, sorry, saya lapar itu bukan problem, sorry saya salah. Misalnya saya katakan, saya ingin makan, ya atau enggak kalau